Oke, jadi pada kesempatan ini kita kedatangan narasumber yaitu seorang alumni dari Sekolah Tinggi Ilmu Farmasi Makassar yang sekarang menjadi pegawai di Apotek Kimia Farma di Makassar. Bagaimana ceritanya? Langsung saja kita ke podcast. Oke, jadi hari ini kita sudah kedatangan narasumber yaitu seorang alumni D3 Akfar Kebangsaan Kak Nasrul. Ya. Ya, Kak, kenalkan diri dulu dong. Oke, saya Nasrullah, Heeh. bisa yang dipanggil Cula. Cula. Ya. Ya. Saya lulusan D3 Farmasi D3. di Akademi Farmasi Kebangsaan Makassar. Heeh. Mungkin sekarang sudah tidak ada Akfar ya, Iya. sekarang tinggal S1 Farmasi sama apoteker di Stiva. Ada D3-nya. Ada D3 juga? Iya. Oh, saya lupa. Bedanya apa sih Kak Akfar sama bedanya apa sih Kak? Kenapa juga udah nggak ada gitu? Kalau dulu itu dia ada dua, Stiva sama Akfar. Oh. Iya. Masalah riwayatnya saya tidak tahu karena saya bukan pemiliknya, jadi Iya, saya tidak tahu. Maksudnya kan Kakak sebagai yang lebih lama gitu dari Oh. apa namanya yang di kampus gitu kan, senior, tahu gitu, bisa ceritakan sedikit apa gitu apa namanya bedanya Akfar yang D3 Akfar sama yang D3 sekarang gitu? Cuman sama sih, Sama. sama D3. Iya. Cuman institusinya digabung jadi satu. Oh, institusi. Oke. Kakak angkatan Angkatan 2006. 2005. Apa lagi ya? Angkatan dulu, ceritakan pengalaman kuliahnya Kak. Iya. Kakak mungkin bisa ceritakan waktu kuliah D3 Akfar waktu itu. Sebentar, kalau misalnya dari yang kakak kan lihat sekarang kan maksudnya kayak D3 yang udah gabung sama institusi Stiva gitu. Iya. Perbedaannya ada nggak sih dari apa, maksudnya perbedaan mungkin dari segi aturan atau dari dulu memang udah kayak pakaian maksudnya berseragam gitu Kak. Kalau sekarang kan juga walaupun udah nggak ada tapi sempat kemarin juga yang berseragam gitu Kak. Iya. Dulu itu sama berseragam, Heeh. cuma warnanya yang beda. Warna apa? Dulu warna putih biru. Putih biru. Iya. Terus Sekarang kan warna coklat. iya, coklat. Putih kayak yang udah salah. Iya Ya kan? Tapi sekarang yang angkatan baru kalau nggak salah udah nggak itu ya, udah nggak berseragam ya. Kan ceritakan dong dulu sedikit pengalaman kuliahnya kakak gimana gitu, keseruannya, susah sedihnya gitu. Susahnya sih banyak. Banyak Iya. ya. Susah sekali. Oke, kalau dari pengalamannya sih bisa dibilang hambar juga iya, sibuk juga iya. Karena saya dulu sangat sibuk Organisasi Kak? organisasi, betul. Oh iya, organisasi apa? Saya dulu di UKM Al-Waris Madani. Oh oke. Saya juga pernah di BEM Di BEM sebagai sebagai anggota di departemen departemen apa dulu ya? Yang penelitian, Litbang. Litbang, Iya. betul. Saya dulu itu 2 periode. Oke. 2 periode. Berarti aktif, bisa dibilang aktif ya ikut organisasi gitu. Aktif sekali. Sampai jarang pulang ke rumah. Itu gak mengganggu kuliahnya kakak gitu? Kalau dibilang mengganggu kuliah sih enggak, cuman hampir enggak lulus tepat waktu sih. Itu doang. Lulus tepat waktu atau enggak Kak? Lulus tepat waktu. Cuman ada kelasnya khusus. Ya itu biasa sih, ada yang udah ketawa banget di sana. Oke, sekarang kita mungkin mengulik tentang profesi kakak sekarang. Iya. Bekerja di Kimia Farma, di cabang mana nih Kak? Di cabang BTP. Oh, Teman Andrea. BTP. Iya, betul. Saya tinggalnya juga di BTP. Di mana itu? Yang paling belakang pojok, pokoknya Oh. paling ujung. Yang suka banjir ya? Iya benar. Iya, betul. BTP banjir memang Kak. Oh, iya banjir. Tapi memang di belakang lebih banjir. Kakak bisa ceritakan tuh terus sedikit kenapa memilih untuk bekerja di Kimia Farma? Kenapa nggak memilih bekerja di rumah sakit atau di puskesmas gitu? Passionnya kakak emang kayak di bagian industri atau gimana? Kalau saya sih lebih sukanya sih memang di apotek. Maksudnya di apotek itu dia lebih dekat sama pasiennya. Dia bisa berinteraksi langsung dengan pasiennya lebih dekat. Oh berarti memang lebih suka kayak melayani gitu ya kak ya? Betul. Iya. Kakak di Kimia Farma posisinya sebagai apa? Saya sebagai asisten apoteker. Oh asisten apoteker.
berarti membantu menunjang pekerjaan seorang apoteker gitu ya Iya, Kak ya. Bedanya apoteker sama asisten apoteker apa sih Kak? bedanya sih itu ya pasti beda sekali lah. Yang pertama, Iya. apoteker itu dia sebagai penanggung jawabnya apotek. Apapun segala permasalahan, masalah pengadaan, kekurangan barang dia yang tahu. Kami asisten apoteker cuman membantu membackup, memberitahu bahwa ini loh barang yang kosong, ini loh yang keperluannya, inilah masalahnya. Baru dipecahkan bersama. Oke. Oh, Kakak jelasin dulu dikit Kimia Farma itu apa Kak? Maksudnya Kimia Farma itu apa? Ya, Kimia Farma itu sih dia badan milik negara. Iya, badan milik negara, BUMN ya? Iya, betul. Dia bergerak di bidang farmasi juga ada, di bidang klinik juga ada, distribusi juga ada. Kalau di Kimia Farma. Berarti di bidang apotik, klinik dan distribusi. Iya, betul. Tapi yang mungkin yang lebih banyak orang tahu itu di apotik aja ya kalau Kimia Farma ya Kak Iya ya? sih, secara garis besar memang orangnya taunya cuma apotik, padahal banyak. Oh gitu. Oke. Terus Kak, itu kan kalau di PT gitu kan ada susunan gitu atau strukturnya. Nah, mungkin Kakak bisa jabarkan sedikit kayak struktur dari PT Kimia Farma ini seperti apa, terus peluang sebagai seorang farmasis, entah itu apoteker atau S1 farmasi atau D3 tuh nanti bisa masuk di mana nih ini posisinya? Kalau susunannya sih ada namanya, dia punya pimpinan setiap BM. BM itu setelah itu ada BM, di bawahnya ada PHM, penanggung jawab setiap apotek. Oke. Setelah PHM ada namanya APIN, apoteker pendamping. Setelah itu di bawahnya ada asisten apoteker. Oke. Gitu. Berarti mungkin hampir berapa ya? 70% itu isinya yang backgroundnya farmasis gitu ya Kak? Hampir 70%. Tapi tidak menutup kemungkinan jurusan lain juga bisa masuk, misalnya kayak ekonomi gitu, bisa nggak Kak? Ya, dan menutup kemungkinan sarjana komputer bisa masuk. Oke, sebagai IT gitu sebagai ya Kak? IT, sarjana ekonomi sebagai bendahara, dan untuk kemungkinan. Oke. Terus Kak, kalau misalnya kayak S1 nih, sarjana farmasi, kan kalau Kakak kan D3 berarti punya STR kan? Ya, betul. Kalau yang kayak sarjana farmasi yang belum punya STR gitu, boleh nggak apply pekerjaan di sana gitu? Kalau di Kimia Farmasi bisa. Bisa. TK kan masih bisa diambil oleh S1 kayaknya. Oke. Jadi nggak apa-apa ya Kak ya? Oke. Terus Kak, alur seleksi masuknya ke Kimia Farma tuh gimana sih Kak? Dan syaratnya tuh apa aja Kak? Syaratnya sih itu intinya dia lulusan farmasi yang pertama sih. Oke. Farmasi kalau jadi asisten apoteker kan. Setelah itu ada seleksi wawancara, ada seleksi tertulis, ada seleksi psiko. Oke, kalau wawancara tuh apa sih Kak? Waktu Kakak di tes wawancara tuh pertanyaannya meliputi apa? Ya, pertanyaan sih meliputi kepribadian, di mana tinggal. Yang standarnya gitu ya, pribadi. Iya betul, siap ditempatkan di mana saja. Oke. Walaupun dalam hati tidak siap kan begitu. Maksudnya siap ditempatkan di mana saja berarti ya tidak menutup kemungkinan bisa dikirim di luar kota gitu Kak? Ya betul. Kimia Farma kan di Makassar ini ada di Mamuju, Polman ada. Ada juga di Ambon, ada di Bone. Banyak sih kalau Kimia Farma di seluruh Indonesia ya Kak ya? Iya. Kalau misalnya kita daftarnya di Makassar itu berarti bisa kita kayak dilempar ke Papua gitu. Kalau untuk kita BM Makassar, cuman dia punya lingkup memang. Tidak semuanya kita pindah ke maksudnya Kalimantan, tidak bisa, ke Papua tidak bisa karena dia punya ranah sendiri. Makassar. Gitu. Dia meliputi Ambon bisa. Ambon, Mamuju, Polman, Bone gitu. Oke. Terus kalau tes tertulisnya susah nggak? Tertulis sih cuma dasar sih. Dasar ya. Dasar. Obat paten, apa sih isinya, dosis. Berarti kalau misalnya yang mau mendaftar sebagai apoteker sama asisten apoteker berarti berbeda lagi tesnya gitu ya Kak? Betul, tapi alurnya sama? Alurnya sama. Ini nih Kak, ini pertanyaan mungkin yang agak tricky.
Oke. Iya. Oh. Bagaimana sih tanggapan kakak tentang persepsi orang yang menganggap bahwa kayak kuliah farmasi itu udah kuliahnya lama, susah, tapi ujung-ujungnya sebagai penjual obat? Sangat disayangkan sebenarnya sih. Nah, iya memang saya. Sangat disayangkan dikatakan penjual obat. Iya. Tapi- Tapi kakak biasa kan dengar kayak gitu kan? Tapi tidak menutup kemungkinan sih memang masih penjual obat sih Iya ya. memang. Ya nggak bisa disalahkan juga. Iya juga sih. Tapi kalau dibilang penjual obat iya. Tapi penjual obat memberikan sebuah medikasi, memberikan informasi kan tidak semuanya. Jadi yang farmasis yang tahu kan masalah sesuai medikasinya, apa kontraindikasinya, apa yang tidak cocok, itu kan kita yang tahu farmasi. Jadi jangan menjudge cuman penjual obat gitu. Karena kan juga banyak kayak farmasi yang mungkin kerja di balai POM gitu Iya, kan, betul. itu kan bukan hanya betul-betul ranah sebagai, maksudnya berkaitan dengan obat-obatan gitu kan Iya, Kak. betul. Ada juga yang di banyak lah pokoknya farmasi itu banyak Iya ya Kak betul. ya. Saya punya teman dia kerja di bank juga ada. Oh itu Banknya bank, bukan ban yang iya motor ya, iya Kak. bank. Ngerti? Ngerti. Oke. lucu. Oke, dengar-dengar nih katanya kakak punya bisnis. Nah, bisnis apa? Bisnis. Dan di bisnis di info dari mana ini? Info dari bapak CEO. Oh, CEO ya. Iya. Ya ini kalau udah dijawab. Oke, kalau bisnis ya ada. Bisnis apa? Yang pertama itu ada bisnis frozen food, Oh, ada bisnis kuliner juga. oh berarti mengarah ke, maksudnya bertolak belakang dengan background kakak seorang farmasi. Jelas. Sebenarnya kalau dibilang sih saya ini di farmasi sebenarnya bisa dibilang setengah-setengah sih sebenarnya dari dulu. Iya. Oh ya, pertanyaannya lagi, kenapa kakak nggak mau lanjut S1 atau nggak sampai apoteker gitu kak? Kalau dibilang nggak lanjut sih, saya dulu pernah lanjut transfer, Oke. tapi lama vakum. Kok bisa? Setelah itu di DO. Itu saya menjadikan Di mana kak? di Transfernya? Stiva, lagi di Stiva. Gitu. Kenapa kak? Kenapa bisa kayak gitu kak? Karena- Kak bosan atau gimana sih? Bukan bosan sih, maksudnya sudah nyaman lah, Sudah nyaman? sudah nyaman kerja. Biasanya begitu orang. Oh iya ya. Kalau sudah kerja sudah nyaman begitu. Oh, gitu Begitu ya. juga hati. Kalau sudah nyaman pasti di situ saja, gitu kan? Oke. Kena ya? Nah, ada. Tapi sekarang saya juga sementara kuliah juga. Oh ya. Tapi jurusan ilmu komunikasi. Aneh kan? Hidup saya itu aneh memang. Sangat random ya kak ya? Iya betul, random lah. Kok bisa kak? Itu namanya juga kita mencari ilmu. Karena menurut saya yang saya perlukan itu ilmu komunikasi. Kenapa ilmu komunikasi diperlukan? Karena saya bekerja di pelayanan. Oh gitu. Iya. Di farmasi kan kita kurang diberikan ilmu komunikasi kan biasanya. Iya. Tapi itu bukannya kayak kalau semakin lama di situ makin terbiasa, bisa karena biasa kan kak? Iya, Kalau betul. misalnya menurut kepercayaan orang-orang gitu, itu tidak. Kakak kerja di kimia farma tuh udah berapa lama? Sudah Boleh hampir 3 tahun. Oke. Tapi tetap masih membutuhkan untuk belajar lagi tentang bagaimana berkomunikasi. Iya betul. Kita butuh komunikasi. Kita harus punya background komunikasi yang lebih baik lagi karena ada saat kita butuhkan bertemu sama klien bisa Oke. menyampaikan sesuatu ke pasien juga harus kan jelas. Oh, berarti kakak berarti kayak lebih mau apa ya, perfect gitu ya dari segi penyampaian obatnya gitu, maksudnya ilmunya tentang obat, ilmunya bagaimana cara menyampaikan, maunya yang perfect gitu Bisa dibilang sampai ambil kuliah lagi. Bisa dibilang profesi enggak sih, cuman ya kita butuh lah, pasti kita butuh itu ilmu Oke, komunikasi. unik sih kak. Iya, Unik banget kan? iya unik banget. Saya juga aneh, menurut saya diriku juga aneh. Kalau bilang aneh sih iya. Random Tapi nggak sekali. apa-apa. Tapi kan maksudnya kan tujuannya baik kan kak. Iya. Iya. Tapi itu tidak membuat pelajaran-pelajaran kakak waktu D3 lupa gitu, terlupa karena kuliah baru lagi gitu. Mungkin lah kita yang kerja di farmasi masa Oke. lupa. Oh, oke. Kecuali mantan yang harus dilupakan. Hmm. Gitu. Lagi kan?
Tapi kakak tidak ada keinginan untuk melanjutkan S1 gitu kak? Sebenarnya saya dari awal mentoknya sih S1 farmasi. kalau bukan D3 S1. Saya nggak punya niatan untuk jadi apoteker. Gitu. Berarti udah nyaman memang. Ya sebagai sudah nyaman. asisten. Oke, kembali lagi ke bisnisnya kakak. Kenapa sih kakak memilih untuk punya kerjaan sampingan gitu? Maksudnya mengolah bisnis. Kenapa tidak fokus di bekerja sebagai seorang asisten apoteker di Kimia Farma? Kenapa? Entah itu mau mengembangkan ilmu bisnis, mungkin kakak punya ilmu bisnis terpendam. Gak mau ambil kuliah akuntansi lagi kak? Rencana sih. Ih, Kalau ada waktu kan ambil akuntansi atau ekonomi. Aneh kan? gak apa-apa. Kalau dibilang sih untuk memang dari pas kuliah saya sudah suka memang jualan. Jualan apa? Jualan kayak stiker biasanya. Oke. Oh, stiker Iya. yang lambang-lambang itu, Iya. farmasis gitu. Kadang juga saya dulu sempat jadi grab juga di pas kuliah. Oke. Jadi memang saya palingnya tidak mau menyusahkan orang tua lah. Setidaknya kita walaupun kecil tapi kan pasti sangat membantu sama orang tua kan. Kerja keras berarti kakak Iya. ini. Kalau bilang untuk kenapa punya sampingan sih, bukan sih sampingan sih. Memang sih saya punya jiwa ke sana sih bisnis sebenarnya. Mau karena dipikir kita ndak terus-terus jadi pegawai. Kita punya umur pasti. Ya. Kita harus punya pegangan. Karena belum tentu kita kedepannya 5 tahun ke depan, 10 tahun ke depan tetap jadi pegawai. Kita harus punya pegangan. Oke. Berarti nih kalau kita belajar dari pengalamannya kakak, ceritanya kakak, berarti farmasi itu bisa kemana aja betul-betul ya kak ya? Iya, Tidak betul. harus sesuai kayak monoton farmasi, berarti kerja di apotik, di bagian pokoknya dalam lingkup kesehatan gitu. Iya. Ada bahkan yang kerja di bank, Iya, jadi betul. bisnismen juga bisa. Bisa. Kalau punya kemauan. Iya. Oke. Kayak pesan buat teman-teman mahasiswa yang masih berjuang untuk menyelesaikan pendidikannya gitu. Yang baru juga berbisnis lah. Ya halal, tidak perlu. Si Bobby ini geli nanti. Gitu kak. Halal. Oke. Mungkin kakak bisa kasih pesan nih buat teman-teman mahasiswa, buat saya juga yang masih proses berjuang untuk menyelesaikan pendidikan saya dan teman-teman. Gitu. Oke. Pesannya. Pesannya, Heeh. pesan saya sih yang pertama jangan patah semangat, Oke. jangan lupa bahagia. Oh, salah. Ya, yang pertama itu tetap percaya diri. Maksudnya percaya diri itu jangan kayak rasa down Saat saat kerja laporan. Ya, kerja laporan itu saya dulu sangat tragis sebenarnya sih dari sekarang. Karena saya dulu itu setiap hari dipantau, terkadang juga dirobek. Dulu begitu. Sekarang mungkin enggak. iya ya, kalau dulu tuh kayaknya keras banget ya kak. Ya, keras. Memang didikannya keras, tapi kita lihatlah bagaimana alumni-alumni sekarang kan banyak yang bekerja di saya sedikit singgung masalah alumni ya. Alumni di Kimia Farma itu banyak dia punya dari Stiva. Oh iya. Banyak dari alumni Stiva masuk ke Kimia Farma. Berarti hebat ya kak Ya, saya bilang sih memang banyak yang mendaftar ke Kimia Farma diterima. Di orang-orang Stiva itu banyak diterima di Kimia Farma. Oke. Dan yang buat teman-teman yang suka organisasi, janganlah kayak jadikan beban, itu maksudnya. Karena kenapa saya dulu punya punya organisasi juga banyak. Saya pernah jadi UKM di AM2Art. Oke. Saya sebagai penanggung jawabnya sedikit. Oh, Bukan sedikit. penanggung jawab sih, ketua sih juga, Oh iya, tapi sebentar. berapa periode? Satu periode. Bukan, udah hampir 1 periode. Kok bisa? Karena saya pernah dulu kejadian, saya ingat sekali sampai sekarang, ada pentas di Panlos. Penari saya semua kabur, pergi.
Iya, pergi semua. Karena Karena itu kakak posisinya sebagai sebagai ketua di situ. oh malu banget itu pasti. Iya, maksudnya dia kabur sebelum pentas. Pas malamnya loh. Pas besoknya tampil, Kok bisa kak? pergi. Nggak ada. Dia pergi, dia ngambek. Nggak tahu saya tahu berapa, saya lupa. Saya sama Pak Rahmat pusing ini. Sama Pak Rahmat pusing. Oh, iya. Mencari orang Pengganti. dari 4 etnis ke apa itu ya? Nggak tahu tarian apa yang banyak orang, butuh banyak orang ini. Saya cari ya tari Nusantara, betul, tari Nusantara. Tari Nusantara. Oh, tari Nusantara aja boleh Nusantara juga. banyak orang. Oke. Saya cari semalaman, cuma semalaman latihan, besoknya pentas. Bisa dibisa-bisakan. Bisa, pokoknya bisa. Pakai Pak Rahmat, bisa. Bisa. Kalau bapak udah bilang Yang bilang udah. bisa pasti bisa. Iya. Saya aku itu. Iya. Katanya bisanya itu pasti bisa. Nggak ada kata tidak Iya. bisa. Pas selesai itu saya menangis, terharu. Betul sumpah. Terus yang lari itu gimana kak? Nggak tahu kamu ada itu. Oh. Ada dari tiangan ya. Ada nanti yang muncul itu nanti yang sebagai dia lari dari saya. Itu berapa hari itu baru dia kembali lagi. Itu masalah pribadi kayaknya kayak. Bukan masalah pribadi sih, mungkin tersinggung tuh. Nggak jadi, tiba-tiba nggak jadi, langsung di-cut itu tariannya. Jadi nggak, ya saya nggak tahu berapa hari itu, berapa minggu itu dia nggak muncul. Oh, ada tersangkanya selain ya. Iya. Sangat ingat sekali itu. Itu namanya Kak Wahyudin sama Kak Sukardi itu. Saya ingat sekali tuh dua. Parah itu dua orang. Ada di belakang layar orangnya. Tapi sekarang baik-baik aja nih kak. Iya, sampai sekarang sih masih baik-baik. Tapi ya pasti ada dendam terdalam gitu sih. Yang masih tersimpan. Mungkin kalau lebih dulu terdalam sih sampai sekarang mungkin ada. Tapi mau di apa? Udah lewat ya? Ya lewat juga. Bisa juga. Iya. Bisa terlewati. Terlewati itu. Saya ingat sekali sampai sekarang saya tidak pernah lupakan itu. Kenangan itu. Parah. Itu yang membuat kakak berhenti untuk menjadi seorang ketua. Setelah itu saya sudah ini. Sudah selesai pertanggungjawaban saya. Berhenti sampai di situ ya kak ya? Sampai setelah itu ya saya tinggal backup. There was once a day that I would pray for you. I'd go and misbehave just so you'd notice too. Sneaking looks up and down from across the room. And damn, what a hell of a view. I feel good, you look great. I like you, I can't wait. A first time, a first date. You're so fine, I'm so late. You sip wine, I drink straight. Don't waste time to my place. I feel my heart erase. So catch me if I fall. I'm falling fast, sitting here praying that this night's gonna last. You got it all on tap, I'm loving your vibe, always have your back. We like all the same tracks, listen all night in the sheets all black. Said I'm falling fast, don't remember life before you, that's fact. I feel good, you look great. Kalau mau ujian saya tidak belajar. Itu pasti orang pintar itu. Karena kalau orang yang bilang saya nggak belajar itu bohong. Saya betul memang tidak belajar. Biasanya yang bilang nggak belajar tuh pasti nilainya yang paling bagus. Dan itu pasti dimusuhin banget. Dan juga sih dimusuhin. Iya kan? Saya lulus di IPK cuma 3,2 kok. Apa mau disombongin? Kak itu udah bagus ya kak. Ya, udah bagus ya? Iya. Terharu saya. Oke, jadi intinya pesannya jangan putus asa, tetap semangat, jangan menunda-nunda pekerjaan, khususnya mengerjakan laporan mungkin ya kak Iya. ya. Oke, Satu lagi. Jangan lupa bahagia. penting banget, itu saya setuju banget. Oke, Gitu. sudah kak. Gitu. Oke, mungkin sekian
Atau ada lagi atau yang mau disampaikan gitu Kak? Quotes. Coach ya. Iya. Kayak yang di belakang Kakak ini kayak if not now when.